وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk di poin ke-27. Al-Imam Ahmad, beliau berkata, "Thumma afdalun nasi ba'da haula'i ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itsa fihim." Kemudian manusia terbaik setelah mereka, yaitu mereka itu yang telah kita sebutkan, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian diikuti dengan sahabat-sahabat namanya Ashabus Syura, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian disusul lagi dengan para sahabat yang ikut perang Badar dari kalangan Muhajirin, kemudian sahabat yang ikut perang Badar dari kalangan orang-orang Ansor, kemudian nanti para sahabat yang ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di baiatur ridwan. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, "Tsumma afdhalun nasi ba'da haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian manusia terbaik setelah mereka, yaitu para sahabat sisanya, yaitu semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qarnul ladzi bu'itsa fihi, sebuah generasi yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang hidup bersama Rasulullah, yaitu namanya sahabat. Kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yauman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi. Siapa saja yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan beliau sanatan, entah itu setahun, au syahron atau 1 bulan, au yauman atau 1 hari, au sa'atan atau 1 jam, au ra'ahu fahuwa min ashabihi, atau dia cuma sekedar melihat sekilas, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekilas, maka itu semuanya nanti masuk dalam golongan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu minas sohbati ala qadri ma sahibahu, dan mereka memiliki keutamaan sohbah, persahabatan dengan Rasulullah sesuai dengan kadar waktu mereka. Yaitu maksudnya apa? Bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Semakin lama mereka itu muamalah sama Rasulullah, maka semakin tinggi derajatnya. Sehingga nanti sahabat itu ada 2. Ada namanya kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang senior. Ada juga dinamakan dengan sighorus sahabah, sahabat-sahabat yang junior. Bedanya dengan yang kibar dan yang sighor itu waktu durasi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang itu lama membersama Rasulullah, maka dinamakan dengan kibarus sahabah. Kalau dia itu berjumpa dengan Rasulullah cuma sebentar, walaupun sudah tua renta, dinamakan dengan sighorus sahabah, sahabat-sahabat yang junior. Yaitu bukan berkaitan dengan waktu atau umur, tetapi berkaitan dengan lama durasi mereka membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a ilaihi wa nadhara ilaihi nadratan. Dan orang yang paling tinggi, yaitu sahabat yang paling tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang awal membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa sami'a ilaihi, dan mendengar beliau, wa nadhara ilaihi nadhrah, dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atnahum sohbatan huwa afdalu minal qarnil ladzina lam yarauhu. Jika ada orang dia melihat Rasulullah cuma sekejap, dinamakan dengan sahabat yang paling rendah derajatnya, karena dia cuma sekejap berjumpa dengan Rasulullah. Maka huwa afdal minal qarnil ladzina lam yarauhu, maka dia lebih utama daripada generasi tabi'in yang tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau laqullaha bi jami'il a'mal, walaupun orang itu mendatangkan semua kebaikan. Orang itu mendatangkan banyak sekali kebaikan. Kana haula'il ladzina sahibu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu. Maka para sahabat yang mereka bersahabat dengan Rasulullah, mereka melihat Rasulullah, mereka mendengar Rasulullah, wa man ra'ahu bi ainihi, dan orang yang melihat dengan matanya, melihat Rasulullah dengan matanya, wa amana bihi, dan beriman kepada beliau, walau sa'atan, walaupun cuma 1 jam ketemu dengan Rasulullah, afdal li suhbatihi minat tabi'in, itu lebih mulia daripada para tabi'in yang memiliki ilmu yang luar biasa. Walau amilu kulla a'malil khair, walaupun tabi'in ini mengamalkan semua kebaikan, tapi tetap tidak bisa mengalahkan generasi para sahabat. Sampai pernah ada seorang ulama ditanya, lebih utama mana antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz itu sangat masyhur, terkenal dengan seorang pemimpin yang adil. Kemudian dibandingkan, lebih utama mana antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah, maka ulama ini mengatakan debu yang menempel di kudanya Muawiyah itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Yaitu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sahabat itu manusia terbaik, karena mereka itu manusia pilihan, dan Allah tidak sembarangan memilih orang-orang yang akan membersamai Rasulullah SAW, itu enggak sembarangan. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa Allah itu untuk mengutus seorang nabi akhir zaman, Allah itu mengecek semua hati orang. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud belum mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad. Allah mengecek semua hati manusia. Dicek, kemudian dicari hati yang paling baik. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Didapatkan hatinya Nabi Muhammad adalah hati yang terbaik. Akhirnya ketika Rasulullah itu adalah orang yang hatinya paling baik, dijadikan sebagai manusia terbaik, sebagai nabi akhir zaman yang terbaik. Setelah itu Allah mengecek semua hati manusia setelah para nabi dan rasul. Dicek, fawajada qulubu ashabihi khaira qulubil ibad. Maka didapatkan hati para sahabat adalah sebaik-baik hati. Setelah itu mereka lah yang dipilih sama Allah Ta'ala untuk hidup membersamai Rasulullah SAW. Sehingga sahabat itu manusia pilihan, mereka itu manusia terbaik. Dan sahabat itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar seberapa lama durasi mereka membersamai Rasulullah. Demikian juga nanti generasi berikutnya pun juga bertingkat-tingkat. Dan manusia terbaik bagi kita, kalau bagi kita itu, kita meyakini bahwa generasi yang terbaik itu ada 3. Generasi yang terbaik itu ada 3. Dan itu yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW tentang sebaik-baik generasi. Jadi nanti generasi itu ada 3. Yang pertama, generasi yang hidup bersama Rasulullah, dinamakan dengan sahabat. Dinamakan dengan sahabat. Ini generasi yang pertama. Kemudian generasi yang kedua, generasi yang hidup bersama sahabat. Maksudnya tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi generasi yang hidup bersama sahabat. Itu generasi dinamakan dengan generasi tabi'in. Generasi namanya tabi'in. Kemudian generasi yang ketiga yaitu generasi yang hidup bersama tabi'in. Tidak berjumpa dengan sahabat, tapi dia berjumpa dengan tabi'in. Maka itu namanya tabi'ut tabi'in. Dinamakan dengan tabi'ut tabi'in. Dan ini generasi terbaik. 3 itu yang mendapatkan rekomendasi. Sehingga sering kita namakan 3 generasi itu namanya generasi salaf. Generasi salaf kita, yaitu 3 generasi terbaik.
Dan kita dalam beragama, kita harus kembali kepada agamanya 3 generasi yang terbaik ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku, yaitu orang yang hidup di zamanku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang akan datang setelah mereka, yaitu setelah mereka itu adalah para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka, setelah tabi'in, berarti generasi tabi'ut tabi'in. Tsumma ba'dakum qauman, setelah itu nanti setelah mereka akan muncul generasi-generasi yakhununa wala ya'taminuna, orang-orang yang berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Wa yasyaduna wala yastashiduna, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam bersaksi padahal mereka tidak diminta. Wa yangduruna wala yufuna, generasi yang sukanya bernazar, berjanji tapi tidak pernah menepati janjinya. Wa yadhuru fihi musliman, kemudian yang terakhir, dan akan muncul kegemukan. Yaitu apa? Di antara cirinya zaman itu akan muncul gemuk, yaitu lemak. Itu kenapa? Karena barang jarang beraktivitas. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ya'ti zamanun yaghzu fi'amu minan nas fayuqalu fikum man sahiba Nabi sallallahu alaihi wasallam fayuqalu na'am." Akan datang zaman di mana pasukan perang kaum muslimin ketika berperang melawan musuh, maka mereka bertanya, yaitu pasukan itu bertanya, apakah ada di antara kita yang masih menjadi sahabatnya Rasulullah? Fayuqalu na'am, maka mereka mengatakan iya, masih ada. Fayuftahu alaihi, akhirnya mereka dimenangkan karena ada satu sahabat ini, barokahnya satu sahabat ini. Tsumma ya'ti zamanun, kemudian datang zaman yang berikutnya. Fayuqal, kemudian ditanya, fikum man sahiba ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di antara kalian yang bersahabat dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah? Fayuqalu na'am, kemudian dikatakan na'am. Tsumma yuftahu alaihim, kemudian mereka dimenangkan, yaitu tabi'in. Tsumma ya'ti zamanun, kemudian datang zaman setelahnya. Fayuqalu, kemudian ditanyakan, fikum man sahiba ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di antara kalian yang bersahabat dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah? Yaitu para tabi'in. Fayuqalu na'am, kemudian mereka mengatakan ada. Setelah itu dimenangkan. Itu berarti menunjukkan apa? Generasi terbaik itu adalah 3 generasi. Itu generasi yang terbaik. Dan generasi yang terbaik itu orang-orang yang datang berikutnya itu pilihannya cuma 1 dari 2, yaitu setelah sahabat. Kalau kita nggak bisa masuk sahabat Muhajirin Ansor, pilihannya cuma 2. Kita menjadi pengikut mereka dengan sejati, pengikut mereka dengan sebaik-baiknya, atau yang kedua, kita menjadi orang munafik. Jadi generasi setelah sahabat Muhajirin Ansor itu cuma ada 2 pilihan. Nah, itu ketika Allah selesai menyebutkan kalangan Muhajirin, kemudian Ansor, setelah itu Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansor, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berdoa dalam doa-doa mereka, wahai Tuhanku, ampuni dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa itu? Para sahabat tabi'in, para sahabat, kemudian para sahabat Muhajirin Ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, janganlah kau jadikan wahai Tuhanku dalam hati kita kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Penyayang. Ini generasi yang setelah sahabat Muhajirin Ansor, kemungkinan itu kita bisa masuk di sini. Yaitu apa? Kalau kita itu berjuang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau kita nggak bisa seperti itu, maka nanti kita masuk kemungkinan yang kedua, kita menjadi orang-orang munafik. Jadi pilihannya kita menjadi pengikut sahabat dengan sebaik-baiknya, atau kalau tidak bisa, berarti kita nanti akan menjadi orang-orang munafik. Kalau kita itu mengikuti sahabat dengan sebaik-baiknya, maka nanti kita akan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Generasi yang awal yaitu orang-orang yang mereka itu masuk Islam di awal-awal ketika di Mekah, namanya Muhajirin. Dan generasi-generasi yang kedua yaitu orang-orang Ansar,
walladzina tabauhum bi ihsan, kemudian generasi-generasi setelah mereka yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Yaitu siapa itu? Ya termasuk sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in sampai kita. Sampai kita nanti bisa masuk ke sini bisa. Dengan cara apa? Kita mengikuti sahabat dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya difahami di sini bahwa nanti akan datang 3 generasi terbaik. Jadi akan datang 3 generasi terbaik, dan setelah itu tidak ada cara kecuali kita harus mengikuti 3 generasi yang terbaik. Yaitu generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Sahabat itu siapa? Sahabat itu, jadi kalau artinya sahabat itu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Sahabat itu siapa? Orang yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman kepada beliau, berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada beliau, kemudian meninggal dalam kondisi mukmin. Walau takhallala riddatan, walaupun dia pernah murtad. Jadi dibahas juga karena nanti ada kejadian seperti itu, yaitu ada orang yang dia berjumpa sama Rasulullah beriman, kemudian murtad, setelah itu sebelum meninggal dunia beriman lagi. Nah, ini orang ini sahabat atau bukan? Maka kata para ulama, ini sahabat. Jadi sahabat itu siapa? Sahabat itu siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi beriman ketika berjumpa itu, berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi mukmin, kemudian matinya juga dalam kondisi mukmin walaupun dia itu pernah murtad, maka itu dinamakan dengan sahabat walaupun dia pernah murtad, tetapi dia kembali lagi kepada Islam, akhirnya dia itu menjadi sahabat. Ini kalau sahabat. Kalau tabi'in, tabi'in itu siapa? Man laqiya sahabiyan, siapa yang berjumpa dengan salah satu seorang sahabat. Dia nggak berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia berjumpa dengan sahabat. Dia beriman sama Rasulullah dan dia meninggal dunia dalam kondisi mukmin, maka dia namanya tabi'in. Jadi sahabat itu yang berjumpa dengan Rasulullah, sedangkan tabi'in yang tidak berjumpa dengan Rasulullah itu namanya, tapi berjumpa dengan sahabat itu namanya tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in nggak berjumpa Rasulullah, nggak berjumpa sahabat, tapi berjumpa dengan tabi'in, maka dia dinamakan dengan tabi'ut tabi'in. Oleh itu nanti ada orang-orang yang hidup zaman Rasulullah, beriman sama beliau, tapi tidak berjumpa dengan beliau, maka tidak dinamakan dengan sahabat. Contohnya misalkan Najasyi. Najasyi itu beriman sama Rasulullah ketika Rasul masih hidup. Dia beriman sama Rasulullah, bahkan ketika meninggal Najasyi, Nabi Muhammad sampai mensolatkan solat ghaib. Tetapi Najasyi nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka itu namanya apa? Namanya tabi'in. Walaupun dia beriman zamannya Rasulullah SAW, Rasulullah masih hidup, Najasyi beriman. Bahkan ketika Najasyi meninggal dunia, Nabi Muhammad sampai mensolatkan solat ghaib, tapi nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah langsung, maka itu dinamakan dengan tabi'in. Uwais Al-Qarni, contohnya misalkan Uwais Al-Qarni itu juga tabi'in, tidak masuk sahabat, walaupun Uwais Al-Qarni itu masuk Islamnya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tapi karena Uwais itu di Yaman, untuk berjumpa dengan Rasulullah itu jauh perjalanan, akhirnya dia itu berangkat ke Madinah waktu itu. Sampai ke Madinah pengen berjumpa dengan Rasulullah, tapi qadarullah Rasulullah sedang gak ada di Madinah. Akhirnya dia pilihannya nunggu Rasulullah di Madinah atau pulang untuk merawat ibunya. Akhirnya dia putuskan untuk pulang. Tetapi apa? Akhirnya dia tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka dia tidak dinamakan sebagai sahabat. Walaupun beriman sama Rasulullah masih hidup, tapi dinamakan dengan tabi'in. Jadi siapa saja yang dia itu beriman sama Allah dan Rasul, nggak berjumpa dengan Rasulullah, tapi berjumpa dengan sahabat, maka namanya tabi'in. Siapa saja dinamakan dengan tabi'in. Dan tabi'in ini yang nanti akan menyebarkan ilmu agama seluas-luasnya. Jadi luar biasa memang jasanya 3 generasi yang terbaik ini, luar biasa. Kalau sahabat itu kayak yang bikin pondasi agama itu para sahabat. Setelah itu nanti para tabi'in itu mereka yang akan meluaskan penyebaran ilmu agama. Nanti datang zaman tabi'ut tabi'in yang luar biasa. Sampai akhirnya nanti muncul ulama-ulama kita, sampai mereka mengumpulkan hadis, kemudian sampai mendudukan semua ilmu, sampai akhirnya nanti muncul namanya mazhab,
dalam fikih, demikian juga hadis, sampai ulama-ulama nanti ngarang kitab-kitab berkaitan masalah hadis, itu semuanya jasa-jasa ulama-ulama setelahnya. Sehingga 3 generasi terbaik kita ini, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in itu luar biasa. Dan tabi'in, yaitu tabi'in itu, jadi dinamakan dengan tabi'in, tabi' itu karena dia itu mengikuti sahabat dengan sebaik-baiknya. Dan penamaan tabi'in itu penamaan dari hadisnya Rasulullah. Jadi yang menamakan tabi'in itu langsung Rasulullah SAW. Seperti sahabat, yang menamakan sahabat, yang bikin nama sahabat ya Rasulullah. Demikian juga yang membuat nama tabi'in ya Rasulullah SAW. Jadi yang menamakan tabi'in itu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna khairat tabi'in, sebaik-baik tabi'in itu rajulun yuqalu lahu Uwais, seseorang yang diberi nama Uwais, walahu walidatuhu, dan dia itu memiliki ibu, wa kana bihi bayadun, dan dia itu memiliki cacat, yaitu kulit putih, cacat di dalam badannya. Sampai akhirnya ini disembuhkan. Famurruhu falyastaghfir lakum. Nanti kalau kalian berjumpa dengan orang ini, berjumpa dengan namanya Uwais ini, maka mintalah kepada Uwais untuk mendoakan kalian. Lah Rasulullah di sini beliau mengatakan khairat tabi'in, tabi'in terbaik. Berarti apa? Nama tabi'in itu yang memberikan nama itu siapa? Rasulullah SAW langsung. Berarti nama sahabat itu Rasulullah yang memberikan. Yang menamakan sahabat Rasulullah, yang memberikan nama tabi'in Rasulullah SAW. Sedangkan tabi'ut tabi'in itu yang memberikan nama itu para ulama. Tapi 3 generasi ini generasi yang terbaik, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu yang terbaik. Tadi yang berkaitan dengan Uwais Al-Qarni, ini ada cerita sedikit saya ceritakan Uwais Al-Qarni ini. Jadi Rasulullah SAW itu beliau mengatakan kepada para sahabat, ada manusia sahabat terbaik, manusia tabi'in terbaik, yaitu ada orang namanya Uwais dari suku namanya Qarn. Qarn itu suku, sehingga dinamakan dengan Uwais Al-Qarni. Al-Qarni itu nama sukunya. Dia itu punya ibu yang sangat dia jaga, bakti sama ibunya luar biasa. Dan dia itu pernah Allah timpakan penyakit kulit, kemudian Allah sembuhkan, kecuali ada 1 dinar, yaitu 1 bulatan yang itu tidak Allah sembuhkan, sehingga masih membekas, warnanya putih. Dan itu sebagai bukti kalau dia itu Uwais. Maka nanti kalau berjumpa dengan ini, minta doanya, karena doanya mustajab. Doa mintanya. Maka itu Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah waktu itu, beliau itu sering kalau ada utusan dari Yaman datang ke Madinah, Mekah untuk haji, itu mesti ditanya, apakah ada di antara kalian yang namanya Uwais? Nggak ada. Karena Uwais ini sifatnya dia itu bersembunyi, nggak ada yang tahu. Dia itu tidak mau tahu, tidak mau diberitahu dia itu. Sehingga sifatnya bersembunyi. Sampai suatu ketika itu ceritanya itu ada rombongan dari suku Qarn. Ada rombongan dari suku Qarn, mereka melaksanakan ibadah haji. Maka sama Umar dicegat. Kemudian ditanya, apakah di antara kalian orang yang namanya Uwais? Mereka mengatakan nggak ada di antara kalian yang namanya Uwais. Akhirnya ditanya, coba cek lagi, ada nggak? Akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan, oh mungkin itu pembantu kita. Kita ada pembantu yang kita sewa untuk mengurusi tunggangan kita. Jadi yang ngurusi tunggangan, masalah makannya, kemudian masalah ya tunggangan, yaitu berkaitan masalah kendaraan kita. Itu mungkin namanya Uwais. Akhirnya didatangi sama Umar, apakah kamu itu namanya Uwais? Maka dia mengatakan, iya, saya Uwais. Tanya lagi, apakah kamu itu punya seorang ibu yang sudah tua renta? Dia mengatakan, iya, saya punya ibu yang tua renta. Tanya lagi, apakah kamu itu punya penyakit kulit? Setelah itu Allah sembuhkan, kecuali 1 lubang, yaitu 1 bulatan, kayak uang dirham. Maka beliau mengatakan, iya. Setelah itu akhirnya dipeluk sama Umar, kemudian mengatakan, wahai Uwais, tolong doakan saya, supaya saya diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu terkenal Uwais ini. Setelah itu ketika pulang, orang-orang pada tahu hadis tadi yang saya sebutkan itu. Akhirnya setelah itu Uwais membawa ibunya, digendong ibunya, setelah itu pindah kota. Kenapa? Karena Uwais tidak mau dikenal.
Dan Uwais ini bukan seorang ulama. Uwais ini bukan seorang ulama, tetapi menjadi sahabat tabiin terbaik karena baktinya kepada orang tua. Sehingga masa itu di sini fahami bahwa untuk menjadi manusia terbaik itu syaratnya nggak harus jadi ustadz. Untuk menjadi manusia terbaik itu syaratnya nggak harus menjadi penghafal Quran. Dan itu harus fahami kita ini. Pintu masuk surga itu banyak. Pintu masuk surga itu banyak sekali. Bisa kita masuk surga dengan bakti. Bisa juga kita masuk surga dengan apa saja gitu. Termasuk apa? Dengan ilmu. Tetapi apa? Ilmu tidak segalanya. Ilmu tidak segalanya. Maka itu Uwais Al-Qarni bukan ulama. Bukan ulama tabi'in. Nanti akan saya sebutkan ulama-ulama tabi'in itu siapa. Tetapi Uwais Al-Qarni menjadi tabi'in terbaik. Kenapa? Karena bakti dia kepada ibunya. Nah itu kalau kita tanya misalkan, terus manusia terbaik itu siapa sih? Maka kita katakan manusia terbaik itu yang paling banyak manfaatnya. Manusia terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Kalau dia bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmunya, alhamdulillah. Kalau dia bisa memberikan manfaat dengan hartanya, maka alhamdulillah gitu. Kalau dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan baktinya, ya alhamdulillah gitu. Jadi manusia terbaik itu siapa? Khairun nas anfa'uhul linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada yang lainnya. Demikian juga kita nanti didik anak kita seperti itu. Sehingga jangan sampai apa? Kita itu mindset kita itu didik anak saya itu kalau baik itu kalau hafal Quran gitu. Anak itu baik kalau jadi ustadz gitu loh. Sehingga apa? Anak dipaksa jadi ustadz, anak dipaksa untuk menjadi penghafal Quran. Bukan berarti jadi ustadz itu nggak baik. Jadi ustadz baik, jadi penghafal Quran baik gitu. Tetapi yang lebih baik lagi apa? Mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran itu wajib. Sedangkan menjadi ustadz itu hanya profesi. Tidak harus anak kita itu jadi ustadz. Yang penting apa? Anak kita itu, dia itu punya ilmu, punya amal soleh, dan dia itu berdakwah. Walaupun dia itu tidak harus jadi ustadz, maka itu fahami. Tidak harus orang itu yang baik itu hanya menjadi ulama saja. Ada ulama, ada juga ahli jihad, ada juga ahli bakti sama orang tua, semuanya baik semua. Nah itu saya pernah ini cerita nyata itu. Jadi kondisi itu beda-beda, maka itu yang harus kita cari itu apa? Pintu surga yang terbaik bagi saya itu apa? Dan itu nanti beda-beda, nggak bisa di copy paste. Jadi pintu surga itu biasanya apa? Potensi yang Allah berikan kepada saya itu apa sih itu? Nah itu saya gunakan untuk masuk surga. Kalau memang Allah itu membukakan kepada kita pintu bakti sama orang tua, maka itulah rupanya pintu surga kita di situ. Kalau Allah bukakan bagi saya itu belajar ilmu agama, maka mungkin di situ saya itu bisa masuk surga. Kalau ada orang kalau dimudahkan untuk mencari rezeki, yaitu dimudahkan hartanya, mungkin dari situlah dia itu masuk surga. Sehingga apa? Tidak harus orang itu harus jadi ustadz, itu nggak harus. Ini cerita ya, saya itu pernah punya teman di Yaman. Teman saya itu ya orang Magelang. Dia itu berangkat ke Yaman, alhamdulillah bisa berangkat ke Yaman, belajar di Yaman. Walaupun dulunya itu dia itu kayak gitaris sebuah band dia itu. Setelah itu alhamdulillah bisa berangkat ke Yaman, tobat, ngaji ke Yaman sama kita. Sampai ada beberapa kali tak ajari juga itu. Subhanallah itu dia meninggalkan bapak dan ibunya itu sendirian di rumah. Sudah tua renta keduanya itu. Sudah tua renta. Jadi di rumah itu isinya tinggal bapak, ibunya, dan neneknya. 3 orang. Semuanya sudah tua semua itu. Kemudian subhanallah ketika teman saya di Yaman, dapat kabar kalau bapaknya meninggal karena kecelakaan. Di rumah tinggal ibu dia dan neneknya. Coba bayangkan itu. Ibu dan neneknya. Ibunya karena suaminya itu meninggal tabrakan, nggak punya anak, anaknya pergi ke luar negeri, akhirnya stres. Jadi orang gila anaknya, ibunya itu kayak orang gila itu. Sehingga di rumah itu tinggal ibu yang kayak orang gila, kemudian ditambah dengan nenek yang sudah tua renta, nggak bisa apa-apa itu. Teman saya masih belajar di Yaman waktu itu. Akhirnya kita dudukkan, kamu ngapain di sini itu? Kita semuanya kan masuk surga, nggak harus jadi ustadz gitu loh. Nah, itu apa? Pulang saja kamu itu. Bakti itu pintu kamu masuk surga gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu alhamdulillah beliau pulang. Walaupun apa ya belajar ibunya masih setengah lah, belum kuat, tapi dia pulang. Setelah itu bakti kepada orang tua luar biasa itu. Masya Allah luar biasa, saya melihat Masya Allah tuh luar biasa baktinya itu. Sampai dia itu dipopong ibunya, dimandikan, ceboi, wes luar biasa. Sampai setahun penuh ibunya meninggal. Setelah itu bakti sama neneknya. Neneknya setahun penuh, setelah itu meninggal. Setelah itu baru bisa berdakwah. Selama itu nggak bisa berdakwah, nggak bisa apa-apa di teman saya itu. Dan itu Masya Allah itu. Sehingga apa? Nggak harus jadi ustadz. Ini fahami, nggak harus jadi ustadz.
Anak kita pun juga nggak harus jadi ustadz gitu loh. Siapa yang mewajibkan jadi ustadz kan gitu. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu belajar. Yang wajib itu mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang wajib itu mendakwahkan. Tetapi apa? Tetapi tidak harus masuk surga itu harus jadi ustadz, harus jadi penghafal Quran, nggak harus. Yang penting kita itu menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, jadi intinya Uwais Al-Qarni itu beliau bukan sahabat, beliau juga bukan ulama, tetapi beliau menjadi ulama tabi'in terbaik. Kenapa? Karena terkenal dengan baktinya kepada ibunya. Kemudian kalau berbicara masalah tabi'in, kalau ulama-ulama tabi'in, jadi ini sejarah ya, kalau kita bicara masalah sejarah itu luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Allah menyiapkan kejayaan Islam, peradaban Islam itu memang persiapan yang sangat luar biasa Allah Ta'ala siapkan untuk Islam. Sehingga Nabi Muhammad ketika diutus, memang konsentrasi para sahabat waktu itu bukan pembahasan secara detail seperti kita. Konsentrasi sahabat itu yang mereka itu menyimpan semua yang diucapkan sama Rasulullah, diperbuat sama Rasulullah. Konsentrasi di situ. Maka nggak ada namanya pembahasan sahabat itu apa? Sholat itu ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah, nggak ada. Semua yang dikerjakan sama Rasulullah mereka amalkan. Yang ditinggalkan sama Rasulullah mereka tinggalkan, selesai. Itu sahabat, generasi sahabat seperti itu. Nah sahabat ini nanti ketika mereka itu Nabi Muhammad meninggal, sahabat itu terpencar. Ada sahabat yang masih tinggal di Medina, ada yang sudah pindah ke Irak, ada yang tinggal ke Mesir, ada yang tinggal di Mekah, ada yang tinggal di macam-macam. Akhirnya mereka nanti bikin sekolah masing-masing. Dinamakan dengan madrasahnya sahabat. Madrasahnya macam-macam, banyak, sesuai dengan kemampuan sahabat masing-masing. Maka nanti madrasahnya di Mekah, karena itu madrasahnya Abdullah bin Abbas, maka Mekah itu terkenal dengan ilmu tafsirnya. Terkenal sekali dengan tafsirnya. Sedangkan Madinah, karena Madinah itu pusatnya para sahabat penghafal Quran, penghafal hadis, maka Madinah itu pusatnya hadis. Sedangkan Irak itu yang nanti akan muncul Imam Abu Hanifah. Di Irak itu ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pindah ke Irak. Dan Abdullah bin Mas'ud itu lebih kuat pemahamannya itu. Akhirnya nanti bikin madrasah lebih kuat di pemahaman daripada hafalannya. Sehingga apa? Akhirnya muncul madrasah yang banyak karena sahabat itu pindah-pindah. Maka generasi tabi'in mereka itu yang mengumpulkan semua ilmunya sahabat. Jadi sahabat itu punya ilmu kan sendiri beda-beda. Ada ini mengumpulkan riwayat sekian, ini sekian, ini sekian. Akhirnya nanti zaman tabi'in mereka muncul ulama-ulama tabi'in yang berjuang untuk mengumpulkan semua ilmu para sahabat. Kenapa? Karena itu diawali karena ucapannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu, ini cerita, ini kita bicara masalah sejarah sedikit ya. Dulu ketika Rasulullah meninggal dunia itu, Al-Quran belum dibukukan, demikian juga sabdanya beliau belum dibukukan. Walaupun Rasulullah sudah memilih beberapa orang yang bertugas menulis, dinamakan dengan katabatul wahyi, para penulis wahyu. Ditetapkan, sehingga ketika turun wahyu, Rasulullah panggil para penulis ini, tulis ayat ini di nomor sekian, di surat ini. Tulis ini di ayat sekian di surat ini. Akhirnya mereka tulis, tapi tulisan itu masih terpencar. Tulisan-tulisan itu masih terpencar. Demikian juga ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As yang sangat semangat mencatat sabdanya Rasulullah SAW, bukan Al-Quran. Jarang zaman itu yang berani mencatat sabdanya Rasulullah, tapi orang ini mencatat. Sampai dia itu punya beberapa catatan, atau ini manuskrip paling awal. Manuskrip itu catatan tangan. Tulisan tangan yang paling awal tentang sabdanya Rasulullah itu dari Abdullah bin Amr bin As. Dia itu saking senangnya nulis sabdanya Rasulullah sehingga semua yang disabdakan sama Rasulullah ditulis. Tapi suatu ketika ditegur sama orang-orang lain, ditegur, "Wahai Abdullah, ngapain kamu nulis semua ucapan Muhammad? Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, terkadang marah, terkadang bercanda." Akhirnya setelah itu dia tidak menulis. Jadi bedanya ini, kalau Abu Hurairah itu kekuatannya di hafalan. Sehingga Abu Hurairah itu menghafal banyak sekali riwayat. Tapi kalau Abdullah bin Amr bin As, kekuatannya pada tulisan waktu itu. Akhirnya setelah itu, gara-gara ucapan itu, akhirnya dia malas menulis. Maka ketika Rasulullah bersabda, Abdullah bin Amr bin As itu nggak menulis. Ditanya, "Wahai Abdullah, kenapa kamu nggak menulis apa yang saya ucapkan?" Akhirnya cerita, "Wahai Rasulullah, saya ditegur sama beberapa orang. Kenapa sih sabdanya Rasulullah ditulis? Kenapa nggak Al-Quran saja yang ditulis itu?" Akhirnya saya tinggalkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengisyaratkan kepada telunjuk jarinya itu kepada mulut beliau. Rasulullah mengatakan, "Wahai Abdullah, uktub, tulis. Demi Allah tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran."
Setelah itu apa? Nanti Abdullah bin Amr bin As nulis kembali. Akhirnya beliau meninggal dunia, nanti ada wasiat atau warisan peninggalan beliau namanya tulisan sabdanya Rasulullah, dan itu aneh. Aneh jadi mana? Karena konsentrasi sahabat bukan di sabdanya Rasulullah, tapi di Al-Quran. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Al-Quran belum dibukukan, apalagi hadis Rasulullah. Setelah itu datang zaman Abu Bakar, terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan Musailam al-Kadzdzab. Akhirnya banyak penghafal Quran yang meninggal dunia. Setelah itu Umar memberikan masukan, Abu Bakar, bagaimana kalau Al-Quran dikumpulkan jadi satu, buat satu buku, sehingga Al-Quran tidak hilang dengan meninggalnya banyak penghafal Quran. Beliau mengatakan, Umar, engkau perintahkan saya untuk membuat bid'ah baru dalam agama Allah Ta'ala. Akhirnya dinasihati lagi, Abu Bakar, ini bukan bid'ah. Allah sudah sering mengatakan dalam Al-Quran itu kitab suci itu. Itu harus kitab, bukan kitab gitu loh. Akhirnya terjadi diskusi panjang sampai akhirnya hatinya Abu Bakar itu bisa menerima. Setelah itu dipilih tim, siapa tim yang akan menulis ini. Akhirnya dibikin tim, kemudian mereka, Abu Bakar minta kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu, paham ini, Zaid bin Thabit bukan pakar Al-Quran, bukan. Zaid bin Thabit itu pakarnya bahasa. Begitu apa? Pendidikan itu penting sekali. Kita lihat pendidikan salaf kita itu penting. Nah, Zaid bin Thabit ini dulu pernah pengen mendaftarkan diri untuk jihad ketika masih kecil. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, umur kamu berapa? Umur saya masih belum balik waktu itu. Akhirnya disuruh pulang, karena kamu belum layak itu berperang. Nangis ini Zaid ini. Sampai nangis nggak pernah diam itu. Akhirnya ibunya membawa ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalaupun anak saya belum bisa membela Islam dengan perangnya itu, tolong manfaatkan dia. Akhirnya dilihat sama Rasulullah, rupanya punya kemampuan besar dalam ilmu bahasa. Dan dia itu sukanya belajar bahasa. Akhirnya sama Rasulullah, wahai Zaid, kamu sudah belajar bahasa-bahasa yang asli nggak? Quraisy. Belum, belajar dulu. Dipelajari dengan kurun waktu yang cepat karena potensi dia itu. Akhirnya berhasil. Semua bahasa Quraisy yang asli dia pahami. Setelah itu pulang, matanya Rasulullah sudah saya selesaikan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kamu sudah belajar bahasa Yahudi atau belum? Belum ya Rasulullah. Pergi ke Yahudi, pelajari bahasa mereka. Saya takut kalau kita nggak bisa bahasa Yahudi, mereka akan merusak agama kita nanti dengan bahasa mereka. Akhirnya berangkat ke sana. Dalam kurun waktu 14 hari, semua bahasa Yahudi terkuasai semua. 14 hari saja. Sampai dia menjadi pakarnya sahabat dalam bahasa. Masih muda, masih kecil waktu itu. Masih muda itu, umur 13 tahun. Setelah itu apa? Ketika zamannya Abu Bakar, maka dia dipilih menjadi tim. Ketika dia dipilih, dia itu sampai nggak berani juga. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kamu meminta saya untuk memindah gunung ini, saya pindah satu per batu itu. Tapi kalau membuka Al-Quran, ini nggak main-main ini. Tugas yang berat sekali, luar biasa gitu loh. Akhirnya dilobi lagi sampai akhirnya dia mau. Tugasnya apa? Dia datangi semua sahabatnya masih hidup. Semua sahabatnya masih hidup datangi, kamu punya Al-Quran berapa lembaran? Ada yang punya tulang ditulis, ada yang kulit ditulis, kumpulkan semua. Dicek ini bahasa yang kulit atau bukan, dicek kemudian didata. Semua para sahabat sampai terkumpul semua data, kemudian dicek. Kalau ada bahasa yang berbeda, maka kembalikan ke bahasa Quraisy. Sampai akhirnya terkumpullah satu mushaf. Zamannya Abu Bakar, itu mushaf pertama yang ditulis sama ketua timnya itu Zaid bin Thabit ini. Nanti zaman Uthman itu ditulis kembali nanti. Yaitu diulang kembali penulisannya itu sampai akhirnya menjadi mushaf yang seperti kita pakai sekarang ini. Nah, jadi setelah itu berarti zamannya sahabat itu Al-Quran sudah terbukukan, sudah rapi walaupun nggak sesempurna sekarang. Jadi kita pahami, kalau kita misalkan buka mushaf sekarang ini ya, mushaf sekarang itu ada harokatnya, ada titiknya. Itu bukan model penulisan sahabat. Sahabat itu mushafnya nggak ada titik dan tidak ada harokat. Nggak ada titik, nggak ada harokat. Terus bagaimana kita itu bedakan? Mereka bedakan dengan bahasa mereka, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka gitu. Akhirnya ketika zaman-zaman akhir sahabat mulai berlalu, masih di akhir-akhir lain, mulai orang itu banyak keliru membedakan antara ba, ta, fa, karena titiknya nggak ada. Akhirnya dibikin sebuah tim waktu itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu zamannya terakhir lah, zamannya Ali bin Abi Thalib itu. Dibikin tim untuk memberikan titik. Setelah itu ditambahkan titik. Belum ada harokat. Setelah itu banyak nanti kesalahan, ditambahkan harokat. Berjalan waktu lagi banyak kesalahan, masalah berhentinya di mana? Akhirnya tanda wakaf. Ulama bikin tanda-tanda wakaf. Berjalan waktu masih banyak kesalahan masalah hukum tajwidnya. Akhirnya sekarang ada beberapa cetakan mushaf itu yang dikasih warna merah, misalnya untuk hukum ikhwa ini itu. Kenapa? Karena untuk memudahkan. Kenapa? Ilmu itu semakin berjalan semakin hilang ilmu itu.
semakin banyak ilmu yang hilang. Maka itu zaman sahabat intinya fokusnya mereka mengumpulkan Al-Quran. Sedangkan hadis itu mereka ada yang nulis di rumah mereka sedikit, tapi konsentrasi mereka di Al-Quran. Sedangkan hadis mereka hafal. Abu Hurairah pakarnya dalam menghafal hadis. Zamannya tabi'in, maka fokusnya zaman tabi'in membukukan hadisnya Rasulullah SAW. Dikumpulkan, jadi dijaga supaya tidak hilang hadisnya Rasulullah. Dan itu karena wasiatnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, dikeluarkan Imam Bukhari, beliau itu memerintahkan kepada gubernur yang ada di Madinah, karena banyak sahabat yang masih hidup di Madinah. Beliau mengatakan, "Ungduru hadits Rasulullah SAW fajma'uh." Tolong para ulama sekarang lihat hadis-hadisnya para sahabat, kumpulkan semua. Akhirnya waktu itu dibikin tim untuk mengumpulkan hadisnya Rasulullah, tapi gagal. Dipimpin sama gubernur Madinah, namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hizam. Gagal. Setelah itu, setelah berjalan waktu, maka nanti Umar bin Abdul Aziz mencari orang yang paling layak untuk menjalankan tugas yang besar ini. Akhirnya dapatlah seorang ulama yang luar biasa, namanya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, yang terkenal dengan Imam Az-Zuhri. Jadi kalau kita lihat hadis Rasulullah itu, semua muaranya nanti ke Imam Az-Zuhri ini. Semua muara ilmu hadis itu semuanya kepada beliau. Yaitu beliau ditugaskan sama Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan semua hadisnya para sahabat. Akhirnya sampai beliau kumpulkan, kemudian sampai beliau tulis, walaupun masih berantakan. Ditulis masih berantakan. Setelah itu nanti ini menjadi motivasi bagi ulama-ulama setelahnya. Akhirnya mulai muncullah namanya madrasah-madrasah setelah itu. Akan muncul madrasah-madrasah sampai akhirnya nanti di setiap negara, setiap kota itu punya madrasah sendiri-sendiri. Dan siapa saja si sahabat tabi'in, yaitu siapa saja tabi'in. Jadi sahabat tadi saya sebutkan, sahabat itu berpencar-pencar. Tinggalnya itu ada yang masih di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Irak, ada yang di Mesir, ada yang di Yaman, ada yang di mana-mana. Lah mereka punya murid-murid yang mereka ajari. Murid-muridnya nanti semakin berkembang, akhirnya ilmu itu berkembang nanti itu. Maka nanti banyak para tabi'in itu yang mereka melanjutkan ilmunya para sahabat di kota masing-masing. Contohnya misalkan ulama tabi'in yang paling terkenal di Mekah itu dua kalau di Mekah itu. Atok bin Abi Robah, sehingga kalau di Madinah di Mekah waktu itu musim haji tidak boleh berfatwa kecuali Atok. Atok ini kalau kita lihat sejarahnya itu beliau itu orang hitam, kemudian cacat, matanya buta, kakinya pincang, kemudian dia itu tangannya yang satu nggak bisa digerakkan, coba terkumpul banyak cacat, orang kulit hitam, bekas budak, buta matanya, kakinya pincang. Tapi tidak boleh berfatwa di Mekah kecuali beliau. Sampai raja pun kalau pengen tanya masalah haji, ya datang kepada beliau. Dan beliau tidak mau memalingkan muka kepada seseorang. Siapa yang butuh ilmu ke sini. Itu Atok bin Abi Robah. Kemudian yang kedua yang terkenal juga itu namanya Tawus bin Kaisan. Itu terkenal sekali sebagai ulama di Mekah zamannya tabi'in. Kemudian nanti juga di Madinah ada juga ulama-ulama Madinah. Banyak sampai ada namanya fuqaha sab'ah. 7 ahli fikihnya Madinah. Dari kalangan tabi'in itu nanti ada 7. Terkenal sekali dengan dinamakan dengan fuqaha sab'ah. 7 ulama ahli fikihnya Madinah di kalangan para tabi'in. Siapa 7 itu? Sa'id bin Musayyab. Ini yang paling terkenal, Sa'id bin Musayyab. Bahkan ilmunya Sa'id bin Musayyab itu luar biasa. Karena dia yang mengumpulkan hampir separuhnya hadisnya Rasulullah, itu Sa'id bin Musayyab ini. Kemudian Qasim bin Muhammad, kemudian Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, kemudian Sulaiman bin Yasar. Itu yang tinggal di Madinah. Nanti ada juga yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Syam, ada yang tinggal di mana-mana. Nanti mereka punya murid-murid lagi. Setelah itu nanti muncul madrasah, muncul namanya sekolahan. Dan yang ingin saya sampaikan itu, jadi memang perjalanan waktu itu akan berbeda nanti. Masih dalam masalah ilmu itu nanti akan berbeda. Sahabat fokusnya di Al-Quran. Hadis mereka hafal, tapi mereka belum punya semangat untuk mengumpulkan hadis zaman sahabat itu. Zaman tabi'in baru mereka fokus untuk mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Zaman tabi'in baru mereka fokus untuk merinci ilmu. Sehingga mulai dikarang kitab itu sesuai dengan karangan yang indah-indah. Seperti misalkan setelah itu nanti muncul
penulisan kitab-kitab hadis itu sesuai dengan musnad, ada namanya musnad, ada namanya sunan, ada namanya muwatta, ada namanya macam-macam lah itu. Setelah itu apa? Mereka mulai nanti membagi rincian-rincian ilmu sampai akhirnya muncul namanya mazhab. Jadi mazhab ini fahami ya, masa itu tergambar supaya kita itu tergambar, kita nggak terlalu hulu dalam bab ini itu. Mazhab itu hanya metode dalam kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala, metode memahami Al-Quran dan hadis. Nah, mazhab itu kan ada 4 ulama mazhab yang paling terkenal. Sebenarnya mazhab itu banyak sekali, mazhab itu banyak, tapi kebanyakan hilang. Kenapa? Karena pencetusnya meninggal dunia dan tidak punya murid yang melanjutkan. Tapi yang tersisa sampai sekarang itu cuma 4, nanti ada yang menambahkan 5. Mazhabnya itu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Mereka punya mazhab sendiri-sendiri, mazhab mereka berbeda dalam mazhab, tapi akidah mereka satu. Mereka tidak terjadi perbedaan akidah, kecuali dalam satu masalah yang dulu pernah saya sebutkan, masalah penamaan iman. Iman itu apa sih? Beda nanti antara Imam Abu Hanifah dengan jumhur. Tapi selain itu, semua akidah mereka sama. Tapi dalam masalah fikih, mereka punya mazhab sendiri-sendiri. Mazhabnya Imam Abu Hanifah dinamakan dengan Hanafi. Sampai sekarang masih ada yang mengamalkan mazhab Hanafi. Kebanyakan mazhab Hanafi itu diamalkan di India. Di India, kemudian nanti di Pakistan, itu mazhabnya Hanafi. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki, Imam Malik, sampai sekarang masih ada juga. Banyak juga dipraktekkan nanti di Afrika. Afrika itu kalau nanti kita ke Madinah itu, atau ke Mekah, itu banyak macam-macam itu. Mazhab itu macam-macam. Kemudian nanti mazhab Syafi'i itu banyak dipraktekkan di Afrika. Di Afrika ada banyak. Kemudian juga di Asia. Indonesia, Malaysia, itu kebanyakan Syafi'iyah. Yaman, itu juga. Kemudian juga ada mazhab namanya Hambali. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Itu mazhabnya orang-orang Hijaz sekarang. Yaitu orang-orang Mekah, Madinah, Saudi Arabia, dan sekitarnya. Itu. Kemudian nanti ada mazhab yang kelima, sebagian mengatakan ada mazhab yang kelima, namanya mazhab Dhahiri. Mazhab Dhahiri. Itu juga mazhab juga. Lah mazhab itu apa? Mazhab itu metodologi dalam mempelajari atau mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu namanya mazhab. Jadi kalau saya mazhabnya misalkan Hanafi, berarti saya mengikuti metodologinya Imam Abu Hanifah dalam istinbat hukum. Itu. Kemudian kalau saya itu mazhabnya Hambali, ya saya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Syafi'i saya mengikuti Imam Syafi'i. Itu namanya mazhab. Lah, di sini fahami di sini. Mazhab itu, imam-imam itu mereka mengambilnya dari sahabat. Bukan mereka yang mencetuskan ilmu baru, bukan. Tetapi mereka itu punya guru. Gurunya punya guru. Gurunya punya guru sampai ke Rasulullah SAW. Itu namanya mazhab. Maka mazhab dulu atau madrasah yang paling terkenal dalam masalah fikih. Kalau masalah fikih ya, kecuali kalau Al-Quran itu lebih terkenalnya di Mekah. Tapi kalau masalah fikih, mazhab yang paling terkenal atau madrasah fikih yang paling terkenal itu ada 2. Madrasah yang berkaitan masalah fikih yang paling terkenal itu 2. Yang pertama dinamakan dengan madrasah Ahlul Hadis. Madrasahnya ulama-ulama Ahlul Hadis. Itu madrasahnya Imam Malik. Madrasahnya Imam Malik. Imam Malik hafalannya banyak sekali. Imam Malik kuat sekali dalam masalah hadis, kuat. Dan cirinya madrasahnya Imam Malik itu riwayatnya banyak dan hadisnya sahih, dan mereka tidak mau membicarakan masalah-masalah yang baru. Setiap masalah nggak ada dalilnya, mereka diam. Mereka tidak mau namanya menggunakan logika, nalar, nggak mau. Sehingga bahwa terkesan mazhab mereka itu jumud, kaku. Mazhab mereka itu kaku. Itu madrasah namanya madrasah Ahlul Hadis. Kemudian kedua, madrasah juga yang sangat terkenal sekali zaman itu namanya madrasah Ahli Ra'yi. Madrasah Ahli Ra'yi yaitu orang yang kuat di analoginya. Madrasah Ahli Ra'yi itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nanti muara ilmunya mengambilnya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud banyak mengambil faedahnya dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dari Rasulullah SAW. Kalau cirinya madrasahnya Imam Abu Hanifah, dalilnya sedikit, cuma analoginya kuat. Sehingga kalau kita lihat itu, madrasahnya Imam Abu Hanifah itu cocok untuk masyarakat. Jadi gambarannya itu, kalau madrasahnya Imam Malik, itu kayak apoteker. Apoteker itu apa? Gudangnya obat. Itu. Tapi untuk meracik penyakit, dia nggak bisa. Sehingga kalau ada orang sakit, ini apa? Ini racikannya berapa? Dosisnya berapa? Dia enggak. Tapi kalau tanya masalah obat, paham. Itu kayak apoteker.
Sedangkan madrasahnya Imam Abu Hanifah itu kayak madrasahnya dokter. Yang dia itu bisa meneliti, ini penyakit kayak gini, oh kalau seperti ini kayak gini, berarti obatnya kayak dosisnya harus sekian, 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 itu dokter. Tapi kalau masalah obat, tanyanya kepada apoteker. Sehingga punya kelebihan masing-masing itu. Antara madrasahnya Madinah dengan madrasahnya Madinah itu Ahlul Hadis, madrasahnya Imam Abu Hanifah namanya Ahlul Ra'yi, itu semuanya punya kelebihan. Setelah itu datang Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, mengambil semua hadisnya Imam Malik. Setelah itu Imam Syafi'i juga belajar sama Imam Abu Hanifah, tapi nggak berjumpa langsung. Karena tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dilahirkan 150 Hijriah, lahir Imam Syafi'i, di tahun itu Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Sehingga Imam Syafi'i nggak pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i berjumpa dengan murid seniornya Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini murid seniornya Imam Abu Hanifah, cerdas sekali orangnya itu. Sampai akhirnya itu gara-gara apa? Gara-gara ketemunya itu gara-gara Imam Syafi'i itu mau dihukum mati di Yaman. Yaitu Imam Syafi'i itu beliau kan pindah ke Yaman. Di Yaman, ulama-ulama Yaman itu mereka hasad. Kenapa hasad? Karena Imam Syafi'i itu jamaahnya banyak. Sedangkan orang-orang Yaman, ulama-ulama Yaman, jamaahnya pada mereteli karena ikut jamaahnya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i lebih kuat ilmunya, ilmu hadisnya itu. Akhirnya pada mereteli. Akhirnya ketika pada mereteli jamaah mereka itu hasad sama Imam Syafi'i, kemudian difitnah. Imam Syafi'i itu sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengkudeta negara. Akhirnya dilaporkan sampai ke kerajaan waktu itu. Maka rajanya marah sampai dikumpulkan semua Imam Syafi'i dan murid-muridnya, dan mereka semuanya akan dihukum mati semua. Karena fitnah, namanya fitnah itu hasad itu nggak main-main itu. Dan yang memfitnah itu siapa? Ulama-ulama al-hadis juga gitu. Ulama-ulama al-hadis bukan orang awam gitu, bukan ahlul bidah. Ulama al-hadis yang hasad karena muridnya itu banyak yang pindah ke halakohnya Imam Syafi'i. Sampai akhirnya ketika mau dihukum mati, rajanya waktu itu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu tangan kanannya dia itu adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu diskusi sama ini Imam Syafi'i, mendapatkan orang yang cerdas. Setelah itu apa? Apakah benar kamu itu ingin mengkudeta negara? Enggak, itu enggak benar, itu fitnah semua itu. Akhirnya apa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani memberikan syafaat kepada raja supaya dibebaskan. Akhirnya dibebaskan. Setelah dibebaskan, maka Imam Syafi'i diajak ke rumahnya. Ke rumahnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, disitulah belajar. Dan hebatnya lagi, jadi gini, ini saya cerita sedikit ya. Imam Abu Hanifah itu logikanya kuat sekali. Jadi kalau sudah main logika luar biasa. Bagi orang Madinah itu sangat susah memahami logika seperti itu. Karena apa? Orang Madinah itu, ulama Madinah itu kayak apoteker. Jadi kalau bicara masalah hadis, dalilnya apa, hafalannya kayak apa, itu jagonya. Tapi kalau main logika itu susah. Akhirnya ketika Imam Abu Hanifah itu ngajari Imam Syafi'i itu nggak paham. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan itu, subhanallah, ucapan beliau, kata setingkat Imam Syafi'i loh. Beliau mengatakan, jika seandainya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ngajari saya sesuai dengan kadar akalnya dia, kita nggak akan paham sama sekali belajar sama dia itu. Tapi alhamdulillah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ngajari kita sesuai dengan kadar akalnya kita gitu. Akhirnya apa? Ilmu itu disesuaikan dengan akalnya kita itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu bisa memahami. Setelah itu apa? Imam Syafi'i banyak mengambil logikanya itu dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga berkumpul dua kekuatan ini di diri Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil ilmunya Imam Malik, Imam Syafi'i mengambil ilmunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang bersambung dengan Imam Abu Hanifah. Setelah itu, nanti Imam Syafi'i bikin ilmu baru. Bagus sekali ilmunya itu, namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal nanti, beliau mengatakan, saking terheran-herannya dengan tulisannya Imam Syafi'i, sampai beliau itu mengatakan, Imam Syafi'i itu kasyamsi lid dunya, seperti matahari bagi dunia, wal afiyati linnas, dan seperti kesehatan bagi manusia. Maksudnya apa? Tidak bisa manusia itu dilepaskan dari ilmunya Imam Syafi'i. Walaupun apa? Walaupun Imam Syafi'i beda juga sama muridnya. Imam Abu Hanifah punya madrasah sendiri, punya mazhab sendiri. Jadi maksudnya apa di sini itu? Kita itu harus menghormati ulama-ulama mazhab. Kalaupun Anda itu nggak bermazhab itu nggak ada masalah, nggak wajib. Bermazhab itu nggak wajib kan itu. Bermadzhab itu nggak wajib, tapi kita harus menghargai jasa ulama-ulama kita itu. Kalaupun Anda itu menguatkan pendapat A karena Anda melihat dalilnya kuat, tolong hormati pendapat yang lain. Kenapa? Karena mereka juga ulama-ulama juga gitu.
Dan Anda itu siapa gitu loh? Kok bisa mencaci maki ulama-ulama mazhab itu, Anda siapa kan gitu? Ya kan, ilmu Anda itu nggak ada secungkung kuku sama sekali, nggak ada dengan ilmunya mereka itu. Maka kita katakan sudah, kita itu belajar. Kita itu belajar. Anda mau bermadzhab ya silakan, Anda nggak bermadzhab nggak ada masalah, nggak wajib gitu bermadzhab itu. Tapi Anda harus bertanggung jawab terhadap ilmu Anda nanti di hadapan Allah Taala. Siap nggak Anda itu mempertanggungjawabkan semua pendapat Anda di hadapan Allah Taala kan itu? Kalau kita alhamdulillah itu, kalau saya misalkan, saya belajar semua. Saya belajar fikih tarjih belajar. Saya juga madzhab belajar. Bahkan saya belajar madzhab banyak. Saya belajar di Yaman itu, saya belajar madzhab Syaukani. Syaukani itu campuran antara Syafi'iyah dengan Zaidiyah. Zaidiyah itu Syiah. Saya belajar madzhab itu, bukan Syiah, bukan, tetapi campuran. Kemudian saya juga belajar madzhab Syafi'i belajar. Saya belajar Hambali belajar. Saya Dhahiri belajar. Tetapi apa maksudnya? Kita itu nggak usah fanatik gitu. Tetapi apa? Kita juga jangan meremehkan sampai kita mencaci maki madzhab. Jangan juga gitu. Ya, itu juga nggak benar juga seperti itu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya kita itu mengambil ilmu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kita belajar mazhab. Kenapa? Penting sekali mazhab itu dalam belajar. Kenapa? Karena mazhab itu hanya metode belajar. Sedangkan apa yang kita amalkan, nggak harus kita itu mengamalkan semua yang kita pelajari dalam mazhab. Kenapa? Banyak masalah mazhab itu nggak bisa diterapkan di zaman sekarang. Nggak bisa diterapkan. Contohnya misalkan dalam mazhab Syafi'i itu, saya contohkan di mazhab Syafi'i saja. Dalam mazhab Syafi'i itu, kalau ada orang luka kemudian diperban, maka tidak boleh mengusap itu kecuali pakai perbannya ketika sudah berwudu. Bisa diterapkan nggak ini? Berarti kalau misalkan kecelakaan dier, masuk rumah sakit, kalau nggak diwudui, maka nanti kalau dia digips nggak boleh diusap, harus dibongkar gipsnya itu, cuci. Bisa dipraktekkan nggak? Nggak bisa dipraktekkan. Yang ada sekarang apa? Orang masuk rumah sakit tiba-tiba kakinya sudah digips, dia belum berwudu, terus bagaimana hukumnya? Boleh. Bolehnya dari mana? Kita keluar dari mazhab. Dalam masalah amal, kita keluar dari mazhab dalam masalah ini. Dan itu ulama-ulama kita ngajari seperti itu. Guru-guru saya yang bermazhab Syafi'i, enggak totalitas harus mazhab. Enggak, siapa yang katakan seperti itu gitu. Bukan berarti fanatik mereka terhadap mazhab. Enggak, banyak masalah yang mereka keluar dari mazhab. Kenapa? Karena enggak bisa dipraktekkan. Contohnya lagi misalkan, saya punya guru juga. Guru saya itu ulama mazhab Syafi'i dunia sekarang. Namanya Syekh Ali bin Salim Bukir. Itu mufti dunia sekarang. Mufti Tarim. Dan saya tahu juga, saya belajar sama beliau karena beliau sering ngisi di Ma'rif waktu itu. Beliau itu akidahnya selamat, bagus akidahnya. Cuma mazhabnya Syafi'i. Jadi jangan kita itu anggap kalau Syafi'i itu pasti dia itu Asy'ari, enggak. Kalau Syafi'i itu pasti dia itu Sufiyah. Ini siapa yang ngomong seperti ini kan itu? Kita belajar dan kita bukan Asy'ari dan kita juga bukan Sufiyah. Gitu loh. Guru kita itu mufti mazhab Syafi'i dunia sekarang ini, kalau beliau ditanya, Syekh, ada seorang wanita misalnya, Syekh, kalau saya ini saya kemarin nggak puasa karena saya itu menyusui atau hamil. Kemudian saya sekarang sudah selesai. Apa yang wajib bagi saya? Jadi wanita yang hamil atau menyusui kan nggak puasa. Terus yang wajib setelah itu apa? Maka beliau mengatakan, kamu bayar fidyah saja. Kenapa jawaban beliau seperti itu? Ini keluar dari mazhab. Kenapa? Dalam mazhab wajib bayar fidyah dan mengqadha puasa. Apakah ini bisa diterapkan dalam kondisi wanita-wanita yang dia itu subur? Hamil, lahiran, belum selesai nyusui, hamil lagi. Kemudian lahiran, belum selesai nyusui, hamil lagi. Gitu. Sampai 10 tahun, kapan dia itu mengqadhanya gitu. Sehingga apa? Keluar dari mazhab. Guru kita keluar dari mazhab dalam fatwanya itu. Dan itu sering, seperti itu sering itu. Guru-guru kita seperti itu apa? Kita belajar mazhab itu hanya belajar cara, metode untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sedangkan prakteknya, nggak harus semua itu diamalkan gitu. Minimal apa? Kalaupun kita itu nggak mengamalkan mazhab itu, minimal kita menghormati yang bicara itu adalah ulama-ulama kita semua gitu. Mereka kalaupun salah, dosa mereka diampuni dan mereka mendapatkan pahala. Sampai kenapa kok kita harus mencaci maki mereka gitu? Ya, kalau Anda itu nggak mengamalkan, nggak ada masalah gitu bagi kita itu. Tapi yang penting apa? Lisan Anda itu jangan sembarangan ngomongin mereka, karena mereka ulama-ulama kita gitu. Anda itu siapa gitu? Kok tiba-tiba Anda itu mencaci maki Imam Syafi'i dan yang Anda itu siapa kan itu? Jadi maksudnya apa? Yang sering saya kritik itu lisan kita itu. Lisan kita yang sering meremehkan orang, bermudah-mudah dalam menyesatkan orang, padahal Anda itu siapa gitu. Baca Quran saja nggak benar gitu, kok menyesatkan ulama kan gitu. Anda membaca kitab gundul saja nggak bisa gitu, kok sudah kritiki mazhab yang mereka ulama-ulama kita semua gitu. Jadi maksudnya apa? Terlalu lebih gitu. Kita lihat itu orang-orang zaman sekarang itu lebih gitu. Belajar Al-Quran muntah-muntah, sering nggak masuk kan gitu. Tapi kalau sudah ngomong masalah tahdiran, si fulan sesat, semuanya jago-jago semua itu. Padahal apa? Masalah menyesatkan itu urusannya sampai hari kiamat nanti itu. Dan itu nggak mudah gitu.
Ya mudah, maka itu apa? Saya sering rasanya diam dulu dalam masalah seperti ini, diam, belajar dulu. Nanti kalau kita itu sudah belajar, kita akan tahu gitu. Sayangnya itu apa? Orang kalau sudah belajar malas-malesan gitu loh. Tapi kalau sudah ngomongnya orang luar biasa semua gitu loh. Dan itu jadi masalah gitu loh. Nah, itu jadi masalah. Maka itu kita itu harus tahulah kadar diri kita itu siapa, sadar diri kita itu siapa gitu. Karena kalau memang itu terasa, memang kita itu seperti ucapan ulama kita itu terasa. Orang itu nanti dalam belajar itu akan melewati 3 tahapan. Yang sering saya sebutkan itu kan. Siapa yang masuk tahapan pertama, sombong, congkak, atos, menang sendiri, dia yang paling salafis, semuanya sesat selain itu gitu. Pasti kita akan melewati fase itu gitu. Kita belajar itu akan, saya pun juga dulu seperti itu gitu. Saya juga dulu seperti itu gitu. Jadi kalau bicara masalah keras-kerasan itu, saya mungkin lebih keras daripada kalian semua gitu. Saya aja loh, ini pahami ya. Saya pulang dari Yaman itu, saya itu pakai sorban sampai jubah saya itu. Masuk keras, saklek waktu saya itu. Sampai saya nikah sama istri saya itu, tanya istri saya itu. Cerita, saya nikah sama istri saya itu nggak ada namanya foto. Saya haram foto itu. Coba mau keras-kerasan itu, lebih keras siapa gitu. Kita juga orang keras dulunya itu, orang saklek juga kita itu. Tapi apa, dengan lama kita belajar, kita banyak merenung, kita banyak membaca kitab-kitab yang berbeda. Akhirnya apa? Kita akan naik ke tingkatan berikutnya. Tingkatan yang kedua yaitu apa? Kita akan tawadhu, merendahkan diri. Kita pegang pendapat kita nggak ada masalah, tapi kita hormati pendapat yang lain. Nanti kalau kita belajar lagi, nanti kan tingkatan di mana kita itu apa? Merasa kita itu paling bodoh, sehingga apa? Kita lebih banyak diam daripada ngomong gitu. Jadi itu akan terasa. Maka itu jangan kita itu nyaman dengan tingkatan yang pertama terus itu. Yaitu apa? Belajarnya Al-Quran belum selesai, bahasa Arabnya belum selesai, tapi sudah merasa hebat gitu. Akhirnya apa? Kayak kata dalam tempurung gitu. Dan itu mayoritas itu teman-teman kita seperti itu. Sayangnya itu mereka mayoritasnya seperti itu. Jadi kalau suruh ada pelajaran, apalagi kalau ada pelajaran bahasa Arab misalkan itu, semangat tuh di awal-awal itu luar biasa, rebutan belajar di awal-awal itu. Tapi kalau sudah ada ujian, nanti ada ulangan, mutung semua itu, sakit semua, nanti pada izin semua gitu. Ya, luar biasa, dan itu nyata gitu, masih terjadi seperti itu. Gitu. Ya, tapi kalau bicara masalah tahdzir, si fulan sesat, si fulan ahlul bidah, masya Allah luar biasa, top semua kan itu. Nah itu problematika. Itu apa maksudnya itu saya sampaikan di sini secara sedikit itu, minimal kita itu menghormati ulama-ulama mazhab itu, mereka ngambilnya dari sahabat mereka ngambilnya dari Rasulullah SAW. Jadi apa, kita itu kalau mencela mereka berarti kita berhadapan dengan gurunya mereka, yaitu siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Jadi gak main-main. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.